Orde Baru, dan juga reformasi. Nah, sebelum ini enaknya perkenalan dulu kali ya. Nah, jadi aku namanya Divya dari Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta. Nah, apa aja sih yang bakal kita pelajarin hari ini? Yang pertama itu kita bakal yang namanya ngebahas latar belakang dan juga ciri-ciri dari Orde Baru. Yang kedua itu kebijakan. Jadinya kebijakan apa aja sih yang diambil pada saat Orde Baru. Yang ketiga penyimpangan dan juga bagaimana berakhirnya Orde Baru. Dan yang terakhir kita ngebahas reformasi. Jadi reformasi itu nanti termasuk kayak dari kebijakan-kebijakan dari Pak B.J. Habibie sampai ke Pak SBY. Oke, jadi menurut kalian enak gak sih zamannya Orde Baru? Bisa komen dong di kolom chat. Menurut kalian enak gak? Gimana nih, enak gak nih zamannya Orde Baru itu menurut kalian? Oke, 50-50. Nggak tahu. Oke. Jadi ya sebenarnya sih sama sih ya, aku sama kayak Vida, nggak tahu kan ya, soalnya kan nggak ngalamin langsung gitu. Jadi kalau misalkan dari yang materi-materi sejarah gitu, terus juga berita-berita gitu, ya nggak 50-50 juga sih, maksudnya ada dampak positifnya, tapi lebih banyak ke negatifnya gitu, kayak apa namanya, pembunuhan gitu-gitu, nyawa hilang, terus korupsi gitu. Jadi lebih nggak enak sih kalau pas Soeharto itu. Oke, jadi di sini tuh Orde Baru itu artinya penataan kembali kehidupan masyarakat, bangsa, dan juga negara Indonesia yang berlandaskan dasar negara yaitu Pancasila dan UUD 1945. Kenapa sih disebut yang namanya penataan kembali? Karena pada masanya Orde Lama, khususnya puncaknya itu setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI, itu kondisi politik, sosial, ekonomi, moral, itu semuanya kacau balau gitu. Jadinya diperlukanlah suatu kebijakan-kebijakan untuk menata kembali kehidupan bangsa dan juga negara Indonesia gitu, dan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Kenapa sih harus berlandaskan Pancasila dan UUD 1945? Karena Pak Soeharto ini tuh nggak mau kejadian yang namanya G30 SPKI ini tuh terulang kembali gitu kan ya. Nah, makanya segala partai politik dan juga seluruh kebijakan-kebijakan dari berbagai bidang itu harus yang namanya berdasarkan Pancasila dan juga UUD 1945. Jadi nantinya nggak ada lagi tuh, khususnya di partai politik ya, nggak ada lagi tuh yang namanya ideologi yang berdasarkan liberal, komunis, agama. Jadi semuanya itu harus tunduk yang namanya di bawah ideologi Pancasila. Jadi biar nggak ada perebutan ideologi gitu. Nah, baru ciri-ciri pemerintahan Orde Baru ini tuh apa sih? Nah, yang pertama itu ada pelaksanaan Pancasila dan juga UUD 1945 secara murni dan juga konsekuen. Nah, munculnya pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 ini tuh disebabkan oleh yang namanya efek G30 SPKI. Jadi habis dari yang pembantaian 7 Jenderal TNI itu, maka dilaksanakanlah pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni. Jadi nama programnya waktu itu nanti P4. Nah, baru yang kedua, otoritarianisme. Jadi, kenapa bisa disebut pada masa
Orde Baru itu Pak Soeharto disebut otoritarianisme itu karena pada masa Orde Baru itu yang namanya kebebasan berekspresi, berpendapat, demokrasi itu dilarang gitu. Jadinya kalau misalkan ada yang mengkritik pemerintah dalam 1 kali 24 jam, nyawa kamu bisa hilang gitu. Makanya disebutnya otoriter gitu. Jadinya semuanya harus berdasarkan pada keinginannya Pak Soeharto gitu. Nah, baru yang ketiga, ada yang menguatnya peran negara dan dominasi kekuatan Golkar dan ABRI. Nanti di sini kita bakal bahas ya. Oke, baru yang keempat, itu ada kehidupan demokrasi yang dipenuhi oleh unsur KKN. Nah, KKN ini tuh mungkin kalian tahu ya, yang namanya keluarga cendana. Nah, jadi itu adalah salah satu bentuk di mana apa namanya KKN itu dan bahkan Pak Soeharto sendiri itu disebut sebagai yang namanya guru korupsi gitu. Jadi kenapa asal mula korupsi bisa ya nggak hilang-hilang dari negara Indonesia itu aku baca sumber-sumbernya itu disebutnya itu dari awal mulanya itu dari Orde Baru gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, karena nggak ada, aku next saja ya. Untuk nomor 2, oke. Otoritarianisme. Jadi, kenapa sih pada masa Orde Baru ini tuh disebut Pak Soeharto itu otoriter. Jadi, kan kita tahu juga tuh ya kalau misalkan Orde Baru itu banyak yang namanya pelanggaran hak asasi manusia. Kayak misalkan tiba-tiba nyawa hilang gitu. Jadinya kayak waktu pas di zaman Orde Baru juga kan terjadi yang namanya pengekangan. Jadi dilarang kayak yang namanya kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, berdemokrasi. Jadi kalau misalkan sekalinya kita mengkritik pemerintah atau mengeluarkan pendapat yang bertentangan dengan pemerintah, khususnya yang menjelekkan Pak Soeharto dan juga keluarganya, itu bisa dalam 1 kali 24 jam nyawa kamu bisa hilang gitu ya. Biasanya itu nanti diiniin sama yang namanya Petrus itu gitu. Nah, jadi makanya itu disebut otoriter itu karena segala kebijakan-kebijakan yang ada dari berbagai bidang, entah itu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan apapun itu harus sesuai dengan kemauannya Pak Soeharto gitu. Jadinya kalau nggak diturutin ya nyawa kamu bisa melayang gitu. Oke, ini aku next lagi, latar belakang kenapa bisa adanya Orde Baru. Jadi yang pertama itu ada, peristiwa G30 SPKI. Nah, seperti yang kita ketahui, G30 SPKI ini itu adalah gerakan yang bertujuan untuk mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Jadi, dari G30 SPKI ini pun, mengakibatkan, 7 tokoh TNI itu terbunuh dan itu terjadi di lubang dikuburkan di lubang buaya gitu. Pokoknya pembunuhan secara sadis gitu. Nah, baru yang kedua ada inflasi. Jadi inflasi pada masa Orde Lama dan berpuncak di tahun 1966 itu terjadi inflasi besar-besaran yang mencapai 650%. Kan inflasi udah nyampe 650% tuh kan kayak udah parah banget. Nah, udah parah banget kan ya. Nah, jadinya itu dari inflasi ini tuh berakibat pada melonjaknya harga-harga kebutuhan. Nah, baru yang ketiga ada yang namanya Tritura. Tritura ini tuh terjadi pada tanggal 10 Januari 1966. Nah, kenapa bisa muncul yang namanya Tritura? Jadi Tritura ini tuh diprakarsai oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa-Mahasiswa dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam Front Pancasila. Jadi mereka menuntut menuntut yang namanya respon Pak Soekarno atas terjadinya peristiwa G30 SPKI ini gitu. Dan juga mereka menuntut yang namanya perbaikan ekonomi. Soalnya
pada saat itu ekonomi Indonesia itu, benar-benar kacau banget gitu. Apalagi kan ditambah dengan, peristiwa G30 SPKI, di mana pada saat itu, seluruh rakyat Indonesia, meyakini bahwa dalang dari terjadinya gerakan tersebut itu adalah, dari, Partai Komunis gitu. Cuma sama Pak Soekarno, dia, nggak ada respon sama sekali, bahkan menolak bahwa, PKI bukan dalangnya loh dari, peristiwa G30 SPKI ini, gitu. Nah, baru habis itu ada yang namanya Super Semar. Super Semar itu, terjadi pada tanggal 11 Maret 1966. Jadi Super Semar ini tuh, surat perintah penyerahan mandat kekuasaan dari, Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto. Jadi dari Super Semar ini tuh nanti mengakibatkan yang namanya dualisme kepemimpinan, di mana Pak Soekarno sebagai pemegang kekuasaan utama pada saat itu dan juga Pak Soeharto sebagai, yang menjalankan kebijakan-kebijakan. Makanya dari adanya Super Semar, Pak Soeharto mengantongi Super Semar ini tuh, dia nanti membentuk yang namanya Kabinet Ampera, gitu. Nah, ini tuh kabinet-kabinet pada masa Pak Soeharto menjabat, gitu. Jadi yang pertama kali itu ada yang namanya Kabinet Ampera. Jadi kabinet ini itu dari tahun 1966 sampai tahun 1948. Nah, kabinet, Ampera ini tuh merupakan kabinet sebelum Pak Soeharto, resmi menjabat sebagai presiden. Jadinya belum resmi ya, belum resmi gitu. Dan ini tuh, mengakibatkan terjadinya dualisme kepemimpinan. Adanya Kabinet Ampera ini tuh tujuannya untuk, menjalankan, isi dari Tritura yang nomor 3 yaitu, perbaikan stabilisasi ekonomi. Tugas pokok dari Kabinet Ampera itu namanya Dwi Dharma gitu, yang bertujuan untuk stabilisasi ekonomi. Nah, apa aja tugas-tugas dari Kabinet Dwi Dharma sendiri. Jadi yang pertama itu ada program yang namanya Catur Karya. Jadi adanya yang isinya itu perbaikan kualitas hidup, pemilu, dilaksanakannya pemilu yang paling cepat pada tanggal 5 Juli 1968. Yang ketiga, pelaksanaan kembali politik luar negeri bebas aktif. Dan yang terakhir, itu perjuangan terhadap anti kolonialisme dan juga imperialisme. Baru yang kedua, ada trilogi pembangunan. Nah, isi dari trilogi pembangunan ini itu adanya pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan juga stabilisasi ekonomi. Baru yang ketiga, itu dari tugas Dwi Dharma ini tuh ada yang namanya pembekuan hubungan dengan RRC. Nah, seperti yang kita ketahui ini, Republik Rakyat Cina adalah negara yang berideologi komunis. Nah, dulu itu waktu zamannya Pak Soeharto, Pak Soekarno ini tuh waktu zamannya Pak Soekarno, Orde Lama, Pak Soekarno ini tuh hubungannya itu sangat dekat dengan RRC ini. Makanya waktu saat Pak Soeharto menjabat, dia menduga bahwa di balik gerakan G30 SPKI ini tuh ada keterlibatan RRC dalam gerakan G30 SPKI ini. Makanya sama Pak Soeharto, dia membekukan hubungannya dengan RRC gitu. Baru yang ketiga, dibukanya kembali hubungan diplomatik dengan Malaysia melalui yang namanya Jakarta Accord. Jadi apa yang namanya pada saat Pak Soeharto menjabat ini tuh, Pak Soeharto itu capek gitu, capek yang namanya kayak ribut-ribut terus gitu sama Malaysia gitu. Jadinya kayak ya udah deh daripada ribut-ribut terus, baikan aja mendingan gitu kan. Lagian juga gak ada untungnya gitu loh ribut-ribut terus sama Malaysia gitu. Jadinya makanya pada saat Pak Soeharto menjabat, hubungan Indonesia dan Malaysia kembali membaik dan juga ini berakibat pada Indonesia kembali masuk lagi ke dalam PBB pada tahun 1966. Karena pada saat itu Pak Soeharto itu sadar bahwa Indonesia itu kan masih negara yang baru merdeka. Sementara dan Indonesia ini tuh nggak bisa yang namanya berjalan sendiri tanpa adanya bantuan PBB gitu. Jadinya maka dengan berbaikan dengan Malaysia dan juga ia memutuskan kembali untuk bergabung kembali dengan PBB gitu.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kalau nggak ada, aku next lagi. Eh, Nah, kebijakan atau peristiwa yang ada pada masa Orde Baru. Jadi, kebijakannya itu apa aja sih? Jadi, yang pertama itu ada yang namanya pendirian ASEAN. Jadi, pendirian ASEAN ini tuh tujuan utamanya itu ya adalah untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang sejahtera, damai, aman, dan juga stabil. Nah, ASEAN ini tuh dibentuk dari adanya deklarasi ASEAN yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1967. Dengan pendirinya, ini ada tips super cepatnya, yaitu Atun Ratna. Jadi, perwakilan untuk mendirikan ASEAN ini tuh yang pertama ada dari Indonesia, yaitu dengan delegasinya ada Malik. Ini ada Malik ya, aduh maaf banget typo ini. Baru yang kedua ada Malaysia, Tuan Abdul Razak, Singapura, Raja Ratnam, Thailand, Tanat Koman, dan juga Filipina, Narcisco Ramos gitu. Jadi tujuan dibentuknya ASEAN ini tuh apa sih? Jadi yang pertama itu mempercepat kemajuan sosial, pertumbuhan ekonomi, serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Baru yang kedua, meningkatkan stabilitas dan juga perdamaian. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu sesama antar anggota ASEAN. Jadinya sama antar anggota untuk memecahkan masalah-masalah kayak baik di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, administratif, sosial, budaya, dan bidang-bidang lainnya. Baru yang keempat ada membina dan menjalin kerjasama untuk meningkatkan hasil industri, pertanian, perluasan perdagangan dalam komoditas internasional, perbaikan sarana dan prasarana komunikasi serta transportasi dan juga peningkatan taraf hidup rakyat dari masing-masing negara anggota. Nah, baru yang kelima ada melakukan peningkatan pada kualitas ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir itu menjaga hubungan baik dengan organisasi internasional yang memiliki tujuan dan visi misi yang sama. Nah, baru yang kedua dari kebijakan-kebijakannya itu ada yang namanya pelaksanaan pemilu. Jadi pemilu pertama itu diadakan pada tahun 1971 yang dimana diikuti oleh 10 partai, yaitu ada PNI, Murba, PKI, Partai Katolik, Perkindo, NU, PSII, Perti, Parmusi, dan juga Golkar. Namun setelah di tahun 1971, jadi untuk pemilu di tahun 1977, 82, 87, 92, dan 97 yang ngikut pemilu ini tuh adalah partai politik fusi partai. Jadi penyempitan parpol gitu. Nah, yang mana itu ada PDI. Jadi PDI ini tuh partai yang terdiri atas nasionalis yang berasaskan nasionalis dan juga Kristen. Nah, baru yang kedua itu ada P3 atau partai yang berasas keagamaan Islam, dan juga yang ketiga itu ada Golkar. Nah, Golkar ini tuh paling beda sendiri. Jadi Golkar ini tuh pokoknya itu bukan partai gitu. Nah, dari pemilu 1971 sampai 1977 itu pemenang setiap pemilunya itu adalah Golkar gitu. Nah, di sini ada fusi partai politik. Jadi mulai disederhanakan pada tahun 1973. Jadi yang ada P3, yaitu di mana partainya itu berasaskan keagamaan Islam, yang di mana terdiri atas NU, Parmusi, PSII,
Perti dan juga Perti. Baru yang kedua ada PDI, jadi ini partai yang berasaskan nasionalis. Jadi ada PNI, Parkindo, IPKI, dan juga Partai Katolik. Nah, baru yang ketiga itu ada Golkar, dan Golkar ini tuh dia bukan partai gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kenapa sih Golkar ini tuh kenapa Golkar itu dianggap bukan partai? Karena apa ya namanya ya, pegawai negeri yang menjadi pengurus Golkar, apa namanya, orang-orang, apa gimana sih cara ngejelasinnya ya? Bentar, sebentar. Oke, kenapa sih Golkar tuh dianggap bukan partai, dan ini aku juga mau sekalian nambahin ya, kenapa Golkar yang bukan partai, tapi dia bisa mengikuti pemilu dan juga selalu memenangkan pemilu. Jadi kekuatan utama dari Golkar ini tuh PNS gitu ya. Jadi kayak pegawai negeri yang menjadi pengurus partai, selain Golkar, dia itu kalau nggak milih Golkar, maka dia akan tersingkirkan dari jajaran birokrasi. Jadi pokoknya Golkar itu belum resmi gitu jadi partai, dia cuma kayak sekedar apa ya, kayak kumpulan orang-orang gitu, jadi bukan partai waktu itu. Nah juga orang atau sekelompok orang yang tidak berpihak pada Golkar, maka dia bisa dipastikan akan mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam birokrasi. Nah birokrasi ini tuh kayak khususnya untuk pegawai negeri ya, jadi kekuatan utama dari partai Golkar ini itu adalah apa yang namanya, orang-orang yang dari PNS-PNS gitu. Nah, terus juga birokrasi wajib mendukung Golkar sebagai partai pemerintahan. Begitu juga dengan kekuatan militer sebagai pendukung pemerintahan pada saat itu. Jadi apa yang namanya ya, Golkar ini tuh bukan partai, dia cuma hanya sekumpulan orang, cuma pada saat itu Golkar ini tuh gencar-gencarnya yang namanya untuk mendukung Golkar dan juga uh, apa yang namanya kayak untuk memajukan Golkar hingga nanti dia menjadi sebuah partai politik gitu. Baru habis itu ada jika suatu wilayah tidak bukan merupakan basisnya Golkar, nah maka pembangunan akan menjadi lebih tertinggal. Jadi makanya sebuah wilayah itu harus ada yang namanya harus minimal tuh ada tempat atau base campnya Golkar. Jadi kalau nggak ada, ya dia bakal tertinggal gitu. Nah, anggota keluarga dari pegawai pemerintah pun harus mendukung Golkar gitu. Jadi Golkar ini cuma sekedar kumpulan orang-orang aja sih, kumpulan orang-orang dari pegawai PNS yang apa ya, yang maksudnya bisa bisa mohon maaf bisa bisa diberikan amplop gitu untuk memilih Pak Soeharto ini gitu. Jadi pada satu dia bukan partai politik itu, tapi dia apa yang namanya orang-orang Golkarnya itu gencar-gencarnya untuk bisa apa namanya memajukan agar Golkar ini tuh resmi menjadi partai politik gitu. Oke ya, lanjut lagi. Oke, baru habis itu kebijakan yang ketiga itu ada yang namanya pelaksanaan pembangunan 5 tahun ya. Nah, pelaksanaan pembangunan 5 tahun itu berlangsung dari Kabinet Pembangunan 1 sampai 7 untuk membuat Indonesia menjadi negara industri. Jadi yang pertama ada Pelita 1, 2 ya sampai Pelita 6 ya. Pelita 6 yang dimana fokus kebijakan itu beda-beda. Jadi Pelita 1 itu pembangunan bidang pertanian, Pelita 2 untuk memperluas kesempatan kerja, baru yang ketiga trilogi atas pemerataan pembangunan, yang keempat swasembada pangan, yang kelima sektor pertanian dan juga industri, yang keenam peningkatan kualitas SDM. Nah, kenapa pada apa namanya uh, kabinet pembangunan 7 ini tuh nggak dibatalkan karena pada saat itu keburu yang namanya adanya demo dari mahasiswa yang menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Makanya
Pelita ke-7 ini tuh dibatalkan. Jadinya cuma ada Pelita 1 sampai 6 yang benar-benar direalisasikan pada masa Orde Baru gitu. Oke, penyimpangan pada masa Orba. Nah, penyimpangan itu ada apa aja sih? Jadi, seperti yang kita ketahui, itu ada yang namanya KKN, atau korupsi, kolusi, dan juga nepotisme, gitu. Makanya, tadi yang udah aku bilang di awal, Soeharto ini tuh dituding sebagai guru korupsi, gitu. Baru yang kedua ada pelanggaran HAM, kayak seperti Petrus, terus daerah operasi militer kayak GAM, OPM, dan lain-lain sebagainya. Baru ada pengekangan. Pengekangan ini tuh kayak pengekangan kebebasan berpendapat, pemberedelan media massa, dan kasus-kasus lainnya gitu. Nah, runtuhnya Orde Baru. Nah, runtuhnya Orde Baru ini tuh disebabin sama yang namanya suaraku udah kedengeran belum? Oke. Maaf ya, tadi ada kendala sebentar. Jadi, oke, aku lanjutin lagi. Jadi, habis itu runtuhnya Orde Baru. Nah, Orde Baru ini tuh kenapa bisa runtuh? Karena pada masa Orde Baru terjadi yang namanya krisis multidimensional. Pada tahun 1997, puncaknya 1997 sampai 1998, yang berawal dari krisis moneter yang kemudian berimbas kepada bidang lainnya. Jadi krisis multidimensional ini itu adalah krisis yang berimbas pada berbagai macam bidang gitu. Yang pertama itu ada bermula dari krisis moneter, di mana krisis moneter ini tuh jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang disebabkan oleh efek domino dari krisis moneter di Thailand gitu. Sebenarnya semua negara juga merasakan ya dari yang namanya efek domino krisis moneter di Thailand. Cuma waktu kan setiap negara itu kan ada ahli ekonominya. Nah, sementara Indonesia itu ahli ekonomi yang menangani krisis itu masih sangat kurang gitu. Makanya terjadilah krisis moneter yang lumayan berkepanjangan. Nah, baru yang kedua ada krisis ekonomi, di mana pemerintahan Orba dia itu memupuk utang yang besar kepada lembaga keuangan internasional dan juga investor asing agar bisa masuk dengan dan juga investor asing ini tuh mulai masuk atau berdatangan ke Indonesia dengan sangat pesatnya. Nah, baru ada krisis politik. Krisis politik ini tuh bermula pada saat pemilu 1997, Golkar kembali memenangkan hasil pemilu, yang mana hal tersebut mendapat penolakan dari masyarakat gitu, karena
masyarakat menduga bahwa pemilu sudah dicurangi gitu. Karena kenapa sih kok Golkar bisa menang terus di dalam pemilu tersebut gitu. Baru yang D, ada krisis sosial. Krisis sosial ini tuh um, di mana pembangunan yang tidak merata, yang tentunya hal ini tuh menimbulkan kesenjangan sosial dan juga diskriminalitas gitu. Nah, baru yang terakhir itu ada krisis kepercayaan. Nah, dari berbagai krisis-krisis sebelumnya dan juga kepada rakyat terjadinya yang namanya kesenjangan sosial dan juga kriminalitas, rakyat sudah mulai tidak percaya lagi dengan yang namanya pemerintahan Orba, sehingga banyak demonstrasi yang terjadi pada kala itu gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, jadi kalau nggak ada, aku next next saja ya. Jadi, zaman reformasi. Jadi, babak baru reformasi ini tuh adalah proses berkelanjutan dari yang namanya Orde Baru, di mana pada saat itu kan terjadi demonstrasi besar-besaran, di mana meminta Pak Soeharto ini tuh turun dari jabatannya gitu. Nah, karena dari hal tersebut, Pak Soeharto akhirnya menyerahkan jabatannya kepada wakil presidennya, yaitu Baharudin Yusuf Habibie. Nah, di era reformasi sendiri ini tuh presiden-presiden yang memerintah itu, yang pernah memerintah itu ada Pak Habibie, Pak Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY, dan juga SBY, dan yang saat ini sedang memerintah, seperti yang kita ketahui, itu ada Pak Jokowi, gitu. Nah, oke, aku next dulu. Oke, nah BJ Habibie, Pak BJ Habibie, jadi Pak BJ Habibie ini tuh kenapa bisa menjadi presiden? Itu karena dia dipilih langsung oleh Pak Soeharto untuk menggantikan Pak Soeharto gitu. Dan ini tuh sesuai dengan pasal 8 UUD 1945, di mana jika presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya sebelum masa habis kekuasaannya, maka ia bisa digantikan oleh wakil presidennya sampai habis waktunya. Nah, Pak BJ kebijakan pada kabinet pada masa Pak BJ Habibie ini tuh disebut yang namanya Kabinet Reformasi Pembangunan gitu. Nah, kebijakan-kebijakan apa aja sih yang ada pada masa Pak BJ Habibie? Nah, kebijakan-kebijakannya itu dalam bidang politik, yang pertama, otonomi daerah seluas-luasnya melalui TAP MPR nomor 10 garis miring MPR garis miring 1998 gitu. Nah, habis itu menerapkan sistem multipartai dalam pemilu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun Undang-Undang Nomor 2 tahun 1999 gitu. Nah, soalnya pada masa Orde Baru itu kan terjadi penyempitan partai politik atau yang disebut dengan fungsi partai politik. Jadi dengan Pak Habibie menerapkan sistem multipartai dalam pemilu, dia juga mendukung yang namanya mulai adanya kebebasan berdemokrasi gitu. Nah, baru yang ketiga, menciptakan kebebasan pers, dan juga yang terakhir membatasi masa jabatan presiden itu maksimal 2 kali menjabat. Nah, pada masa Pak Habibie sendiri itu banyak terjadi perubahan dalam bidang politik. Nah, dia itu merubah budaya politik yang diwarisi pemerintah sebelumnya, seperti kebebasan seperti pengekangan berdemokrasi dirubah sama dia, jadi bisa bebas berdemokrasi, bisa bebas berekspresi dengan adanya sistem multipartai ini. Terus juga yang tadinya otonomi daerah kurang yang namanya dijalankan, maka di era Pak Habibie ini tuh otonomi daerah dijalankan seluas-luasnya.
Soalnya, apa yang namanya, urusan pemerintah dan keuangan pada masa Pak Soeharto itu masih yang namanya terpusat di Jakarta. Akibatnya daerah penghasil sumber daya alam kayak Papua gitu, kayak, Aceh gitu, itu, mereka itu hidup di bawah garis kemiskinan gitu. Makanya sama Pak Habibie, diadakanlah otonomi daerah seluas-luasnya dan juga ada aturannya, yaitu TAP MPR nomor 10 garis miring MPR garis miring 1998 gitu. Nah, baru yang kedua itu apa namanya, ada dalam bidang HAM. Nah, dalam bidang HAM ini tuh ada yang namanya pemberian amnesti dan juga abolisi untuk tahanan dan juga narapidana pada masa Orde Baru gitu. Nah, amnesti itu BTW pada tahu nggak amnesti sama abolisi? Ada yang tahu nggak pengertian dari amnesti sama abolisi? Boleh ini open mic atau bisa tulis pendapatnya di kolom chat. Ada yang tahu nggak kira-kira amnesti sama abolisi itu apa? Oke, oke, yang lain ada yang tahu nggak amnesti sama abolisi itu apa? Oke, jadi amnesti itu pengampunan dari presiden terhadap narapidana. Nah, sementara abolisi ini tuh proses hukum yang sedang berjalan kepada penghapusan proses hukum yang sedang berjalan terhadap narapidana. Nah, baru yang ketiga itu menghilangkan diskriminasi ras, etnik, dan agama, khususnya ya kepada apa namanya, kepada warga Tionghoa. Jadi, salah satu kebijakannya itu adalah menghilangkan tanda khusus pada KTP warga keturunan Tionghoa. Jadi kan pada masa Orba itu, apa ya, dari yang aku baca dari sumber-sumber itu, warga Tionghoa, mereka itu harus punya nama Indonesia gitu, dan mereka, ada tanda khusus gitu di KTP-nya. Jadinya itu yang menandakan bahwa dia itu, keturunan Tionghoa. Jadi kayak ada perbedaan besar antara pribumi dan juga warga keturunan Tionghoa. Makanya dari pas B.J. Habibie ini memerintah, makanya dia apa namanya, menghilangkan diskriminasi tersebut gitu. Baru habis itu ada perbedaan ada kebijakan di bidang ekonomi. Nah, dia itu dalam bidang ekonomi dia itu banyak sekali menerapkan kebijakan sehingga menghasilkan pencapaian-pencapaiannya, yaitu dia itu berhasil mengatasi krisis moneter yang kala itu terjadi pada masa Orde Baru dan juga masih terus berlanjut pada masa reformasi pada saat dia menjabat. Jadi dia menurunkan nilai tukar rupiah terhadap dolar dari 16.000 per satu dolar menjadi 6.700 per satu dolar gitu. Nah, baru yang kedua itu dia ada yang namanya berhasil menurunkan laju inflasi gitu. Dan yang ketiga, distribusi kebutuhan pokok mulai berjalan dengan baik gitu. Nah, itu pencapaian-pencapaiannya. Baru kegagalan B.J. Habibie. Jadi kegagalan B.J. Habibie ini tuh adalah lepasnya Timor Timur dari daerah Indonesia gitu. Jadi pada saat B.J. Habibie memerintah, dia ada yang namanya referendum Timor Timur. Jadi hal ini tuh disebabkan oleh Timor Timur yang ingin memisahkan diri dari Indonesia, dan ini tuh sudah ada keinginannya itu dari masa Orde Baru. Nah, maka dilaksanakanlah referendum pada tanggal 30 Agustus 1999. Nah, BTW, sebelum lanjut, kira-kira ada yang tahu nggak definisi referendum itu apa? Ada yang tahu nggak kira-kira referendum itu apa?
Oke, gak apa-apa lupa. Yang lain ada yang tahu nggak referendum itu apa? Oke, oke, jadi di sini aku mau jelasin, referendum itu artinya proses pemungutan suara untuk mengambil keputusan politik yang mempengaruhi negara. Jadinya dari adanya niat dari Timor Timur yang ingin memisahkan diri dari Indonesia yang sudah ada sejak zaman Orba, makanya Pak B.J. Habibie ini tuh memberikan pilihan lewat referendum mau tetap bergabung dengan Indonesia atau yang namanya atau memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk sebuah negara sendiri gitu. Maka dari itu diadakanlah proses pemungutan suara dan hasilnya 78,5% mereka memilih untuk merdeka atau yang dalam artian mereka memilih untuk membentuk negara baru gitu. Nah, jadinya pada tanggal 19 Oktober 1999 Timor Timur ini tuh resmi merdeka menjadi sebuah negara baru gitu. Nah, dari kegagalannya Pak B.J. Habibie mempertahankan yang namanya Timor Timur. Jadi pada saat dia menyampaikan LPJ-nya atau laporan pertanggungjawabannya pada saat masa kekuasaannya sudah habis gitu pada sidang umum MPR pada tanggal 14 Oktober 1999 pidato LPJ-nya ini tuh ditolak gitu karena dinilai tidak mampu menjalankan tugas sebagai presiden khususnya untuk masalah referendum Timor Timur gitu. Jadinya uh, apa namanya jadinya Pak B.J. Habibie sendiri pun dia ikhlas menerima hasil LPJ-nya ditolak dan dia memutuskan pada saat pemilu kedepannya dia tidak akan ikut lagi dalam pencalonan presiden di periode berikutnya gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, yang lain ada nggak yang mau bertanya? Oke, artinya nggak ada, jadi aku next aja ya. Nah, baru habis itu ada Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Nah, dia itu adalah Presiden RI yang keempat pada tanggal 20 pada tanggal 20 Oktober 1999. Nah, dengan wakil pada saat itu adalah Ibu Megawati gitu. Nah, Gus Dur ini itu adalah pemenang pemilu 1999, pemenang pemilu 1999, makanya dia bisa menjadi Presiden Indonesia keempat pada saat itu. Nah, kabinet pada masa Gus Dur ini itu disebut yang namanya Kabinet Persatuan Nasional. Nah, seperti yang kita tahu juga kan pada masa Gus Dur ini tuh banyak banget ya kebijakan-kebijakan kontroversial. Nah, nanti itu bakal kita bahas. Jadi, kebijakan-kebijakannya itu yang pertama itu dalam hukum dan pemerintahan. Yang ini itu yang pertama ada membubarkan Departemen Penerangan dan juga Departemen Sosial. Karena menurut dia itu penyebab korupsi dan berbagai macam hal itu disebabkan oleh Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Makanya pada saat itu dia langsung menghapus karena dianggap apa yang namanya terlibat gitu. Dan sebagai gantinya dia itu membentuk yang namanya Departemen Eksplorasi Laut berdasarkan Kepres nomor 355 tahun 1999 pada tanggal 23 November tahun 2000. Nah, pada saat ini tuh Departemen Eksplorasi Laut itu lebih dikenal dengan nama Departemen Kelautan dan juga Perikanan melalui Kepres nomor 65 tahun 2000. Nah, baru yang ketiga itu ada amandemen UUD 1915
tanggal 18 Agustus tahun 2000. Nah, baru yang keempat itu ada memisahkan TNI dan juga TNI dan juga Polri. Jadi pada masa Gus Dur, TNI dan Polri itu dipisahkan. Jadi TNI fungsinya X dan juga Polri fungsinya Y. Jadi punya kebijakan masing-masing gitu. Nah, baru habis itu ada menyelesaikan kasus KKN pada tanggal 6 Desember 1999 dan juga kasus KKN pada masa Orde Baru itu dia buka lagi. Jadinya pada saat itu Soeharto ditetapkan sebagai terdakwa kasus KKN. Makanya kalau muncul yang namanya tudingan-tudingan kayak Soeharto itu dituding sebagai guru korupsi, maka itu awal mulanya itu adalah dari Presiden Gus Dur gitu. Jadinya soalnya kasus KKN di Indonesia itu kasusnya itu dibuka lagi sama dia pada tanggal 6 Desember 1999. Makanya bisa ditetapkanlah Pak Soeharto ini tuh sebagai terdakwa kasus KKN gitu. Nah, baru habis itu ada kebijakan Gus Dur dalam bidang HAM. Nah, dalam bidang HAM ini itu yang pertama itu adalah mengakui Konghucu sebagai sebagai agama dan juga Imlek ditetapkan sebagai hari libur nasional gitu berdasarkan Kepres nomor 6 tahun 2000. Makanya Pak Gus Dur sampai saat ini itu dikenal sebagai sosok yang pluralis, di mana dia membela hak minoritas warga Tionghoa gitu, warga keturunan Tionghoa gitu. Nah, baru kebijakan lainnya yang masih kita kenal sampai sekarang itu adalah mengubah Irian Jaya menjadi Papua gitu. Nah, BTW sebelumnya aku mau nanya nih, kalian ada yang tahu nggak Irian itu kepanjangan Irian itu apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak Irian itu kepanjangannya itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak Irian itu kepanjangannya apa? Irian tuh BTW singkatan loh. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak nih? Irian itu kepanjangan Irian itu apa? Uh, Iya, jadi Irian itu singkatan ya. Jadi Irian itu kepanjangannya ikut Republik Indonesia Anti Nederland gitu. Keren banget kan ya namanya ya. Jadi iya, jadi Irian itu BTW singkatan gitu. Jadi ini tambahan untuk pengetahuan kalian ya gitu. Jadinya Irian itu artinya ikut Republik Indonesia anti Nederland. Nah, pada masa Pak Gus Dur, Irian itu diganti menjadi Papua pada tanggal 1 Januari 2020. Oke. Nah, berakhirnya masa pemerintahan Gus Dur. Nah, berakhirnya masa pemerintahan Gus Dur ini itu disebabkan oleh adanya akumulasi dari berbagai gagasan dan juga kebijakan yang sangat kontroversial. Nah, apa aja sih kebijakan-kebijakannya itu yang kontroversial? Jadi pengangkatan Kapolri. Jadi dia tuh pernah mengangkat Kapolri tanpa persetujuan DPR. Baru yang kedua itu ada yang namanya mencabut Tap MPRS nomor XXV 1966 tentang larangan Partai Komunis Indonesia gitu. Masa udah tahu ya kan ya ada apa namanya kalau misalkan itu dicabut kan dikhawatirkan akan memunculkan gerakan-gerakan takutnya peristiwa G30 SPKI kembali terulang gitu dan hal ini pun
kemudian ditentang. Jadinya pada saat nanti sidang tahunan MPR 2000, Gus Dur mengurungkan niatnya untuk membicarakan tentang yang namanya gagasan untuk mencabut larangan PKI gitu. Baru yang kedua, gagasan kerjasama dengan Israel gitu. Jadinya kan seperti yang kita ketahui juga ya, Israel itu apa namanya, udah lama banget melakukan perang dengan Palestina gitu. Dan seperti yang kita ketahui juga, Israel adalah negara yang selalu melakukan pelanggaran-pelanggaran baik dalam bidang politik internasional dan juga secara hak asasi kemanusiaan. Makanya dengan adanya gagasan dari Gus Dur membuka kerjasama dengan Israel, hal ini tuh melanggar isi pembukaan UUD 1945 yang berbunyi penjajahan di atas dunia harus dihapuskan gitu. Kalau saja pada saat itu kerjasama dengan Israel dibuka, maka secara ini tuh Indonesia mendukung kejahatan dan juga pelanggaran yang dilakukan oleh Israel gitu. Nah, baru habis itu ada yang namanya, baru dari berbagai hal tersebut itu hubungan Gus Dur dengan berbagai menteri dan juga DPR itu jadi tegang atau kurang harmonis. Nah, baru habis itu ada yang namanya kasus Bulogate dan juga Brunei Gate. Nah, sebelumnya pada tahu nggak kasus Bulogate sama Brunei Gate ini itu apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak kasus Bulogate sama Brunei Gate ini itu apa? Oke, jadi kasus Bulogate ini itu adalah dugaan pencairan dan penggunaan dana Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Bulog. Sementara Brunei Gate sendiri itu adalah dugaan penggunaan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam sebesar 2 juta terhadap dolar AS gitu. Nah, cuma pada tanggal 28 Mei 2001, Marzuki Darusman dia mengumumkan bahwa Gus Dur ini itu tidak terlibat dalam kasus Bulogate dan juga Brunei Gate gitu. Nah, cuma kan ya dari walaupun telah diumumkan bahwa Gus Dur tidak ikut serta dalam kasus Bulogate dan juga Brunei Gate, tapi hubungan dia dan dengan para menteri, bahkan sama wakil presidennya aja, Bu Megawati, itu kurang harmonis gitu. Maka dari itu DPR mengajukan kepada MPR untuk segera menyelenggarakan sidang istimewa pada tanggal 21 Juli tahun 2001 yang tujuan atau agendanya dari sidang istimewa ini itu adalah memberhentikan Gus Dur sebagai presiden gitu. Nah, karena merasa posisinya terancam, ia mengeluarkan dekret presiden dan juga meminta bantuan TNI dan Polri. Nah, tapi sayangnya hal tersebut itu gagal. Nah, kenapa sih dia harus meminta bantuan TNI dan Polri? Jadi untuk mengamankan posisinya ini. Cuma TNI dan Polri ini tuh udah sepakat dari sejak yang namanya mereka dipisahkan gitu, yang tadi yang satu kesatuan terus dipisahkan sama Pak Gus Dur gitu, mereka sepakat untuk tidak yang namanya mencampuri urusan politik. Nah, isi dekret presiden pada masa Pak Abdurrahman Wahid itu terjadi pada tanggal 22 Juli 2001 yang berisi membekukan DPR dan juga MPR RI, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan juga membekukan Partai Golkar gitu.
Makanya dari yang namanya TNI dan Polri nggak mau ngebantu dia, makanya dekret presiden ini tuh gagal atau tidak berhasil dijalankan gitu. Nah, pada sidang istimewa ini pun Pak Gus Dur ini tuh dia tuh nggak datang gitu ke sidang istimewa ini karena waktu itu Pak Gus Dur menganggap kalau sidang ini tuh adalah sidang yang tidak benar karena tidak berdasarkan apa namanya perwakilan rakyat gitu. Nah, tapi sayangnya seluruh anggota MPR pada saat itu yang hadir dalam sidang istimewa setuju untuk memberhentikan Gus Dur tanpa adanya LPJ dari Gus Dur gitu. Tanpa adanya LPJ dari Gus Dur ini tuh maksudnya Gus Dur itu nggak hadir dalam sidang istimewa yang diadakan MPR pada saat itu, pada tanggal 21 Juli 2001 gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada aku next saja ya. Nah, baru yang kelima itu ada Megawati, di mana dia diangkat sebagai Presiden RI kelima dengan wakilnya itu Hamzahas. Nah, Megawati diangkat menjadi Presiden kelima Republik Indonesia pada tanggal 23 Juli 2001. Nah, dia itu ngebentuk yang namanya Kabinet Gotong Royong yang memiliki 5 agenda. Yang pertama itu menghapus KKN, yang kedua menyelamatkan rakyat dari krisis, yang ketiga meneruskan pembangunan politik, yang keempat mempertahankan supremasi hukum, dan yang kelima situasi sosiokultural yang kondusif. Nah, kebijakan-kebijakan itu apa aja sih? Jadi kebijakan-kebijakannya itu dari hukum dan pemerintahan dia ada amandemen UUD 1945. Nah, baru yang kedua itu ada yang namanya kehakiman sebagai kekuasaan independen. Oh ya, BTW amandemen UUD 1945 ini tuh dilaksanakan pada tanggal 10 November 2001. Nah, baru yang kedua, kehakiman sebagai kekuasaan independen itu jadi kehakiman itu adalah lembaga yang independen tanpa adanya campur tangan dari siapapun gitu. Baru yang ketiga ada membentuk KPK, Komisi Pemberantas Korupsi yang dibentuk melalui UU Nomor 30 Tahun 2002. Nah, baru ada membentuk Mahkamah Konstitusi, baru ada yang namanya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang yang namanya desentralisasi dan juga dia mengeluarkan UU Pers dan juga UU Penyiaran. Nah, baru habis itu ada yang namanya kebijakannya dalam bidang ekonomi. Nah, dalam bidang ekonomi ini tuh dia mengatasi utang Indonesia dengan mengadakan Paris Club yang ketiga dengan IMF pada tanggal 12 April tahun 2002. Nah, oh ya, dalam bidang ekonomi, Bu Megawati ini tuh dianggap telah berhasil membangun kembali perekonomian Indonesia karena tingkat inflasi dan juga nilai tukar rupiah terhadap dolar itu rendah. Jadinya hal itu menyebabkan harga-harga barang itu mulai stabil gitu. Nah, kebijakan itu apa aja sih? Dia jadi mengatasi utang Indonesia dengan cara mengadakan Paris Club, yang ketiga dengan IMF pada tanggal 12 April 2002, yang tujuannya itu adalah penundaan pembayaran utang luar negeri Indonesia. Baru yang kedua memutuskan kerjasama dengan IMF dan juga membubarkan BPPN. Nah, baru yang ketiga melakukan
privatisasi bumi, yaitu menjual saham perusahaan BUMN. Nah, kalian tahu nggak sih privatisasi BUMN ini tuh contohnya itu apa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Salah satu contoh yang dilakukan Bu Megawati yaitu melakukan privatisasi BUMN itu ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kira-kira apa sih yang diprivatisasi Bu Mega pada masa dia menjabat? Oke, mungkin kayaknya pada nggak ada yang tahu. Jadi yang diprivatisasi oleh Bu Mega uh, itu nah iya benar jual perusahaan Indosat. Nah jadi dia itu menjual saham Indosat kepada apa namanya SPT itu perusahaan milik Singapura yang tujuannya untuk melunasi utang negara gitu. Nah, baru yang keempat itu ada yang namanya menaikkan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita 930 jadi dia itu menaikkan pendapatan per kapita menjadi $930. Nah, ini tuh berakibat nah itu tuh berdampak baik kepada Indonesia. Jadinya nilai tukar rupiah ini tuh menurun jadinya sebesar Rp8.500 gitu. Baru mencapai swasembada beras pada tahun 2002. Nah, ini tuh karena adanya kebijakan larangan impor beras sesuai dengan Inpres nomor 9 tahun 2002. Oke, dalam bidang pemilu. Nah, dalam bidang pemilu itu adanya dikeluarkannya UU nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Nah, baru yang kedua, UU nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan juga kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Nah, dengan adanya aturan pemilu pada tahun pemilu 2004 rakyat dapat memilih wakil rakyat di tingkat pusat atau daerah secara langsung gitu. Maka dari itu presiden atau wakil presiden itu dapat dipilih langsung oleh rakyat itu mulai terjadi pada pemilu 2004 yaitu merupakan kebijakan pada masa Bu Megawati gitu. Nah, ada yang namanya menjaga kedaulatan NKRI. Nah, seperti yang kita tahu juga, daerah-daerah kayak Papua gitu, apa namanya, daerah-daerah seperti Papua itu kan daerah yang, kaya akan sumber daya alamnya, terus juga kayak Aceh gitu. Nah, tapi sayangnya perlakuan pemerintah kepada kepada dua daerah ini, itu minim gitu. Jadinya kayak, Aceh sama Papua itu ada keinginan untuk, memisahkan diri dari Indonesia. Nah, makanya itu, Bu Megawati ini itu dia itu menerapkan untuk, apa namanya, menetapkan pembagian hasil sumber daya alam itu untuk Papua dan Nanggro Aceh Darussalam itu mereka mendapatkan 70% hasil SDA dan sementara 30%-nya lagi itu, diserahkan kepada pemerintah, gitu. Nah, baru yang kedua itu memberlakukan UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Makanya kan Aceh itu dikenal sebagai termasuk salah satu daerah istimewa gitu. Nah, walaupun udah kayak gitu, apa namanya ya, masih ada loh ancamannya dan itu pun udah terjadi. Nah, seperti yang kita ketahui. Nah, contohnya itu adalah jatuhnya Pulau Ligitan dan juga Sipadan ke tangan Malaysia gitu.
Nah, kita pasti juga udah tahu dong ya Pulau Ligitan dan Sipadan ini tuh, lepas dari Indonesia. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Oh iya, aku mau nambahin juga nih dari yang namanya, jatuhnya Pulau Ligitan dan juga Sipadan. Nah, pada tanggal 17 Desember 2001, Mahkamah Internasional itu, kan udah dibawa ke Mahkamah Internasional dan, tapi sayangnya diplomasi luar negeri Indonesia itu tuh masih sangat lemah sehingga, pada tanggal 17 Desember 2001, Mahkamah Internasional itu resmi menetapkan kedua pulau ini, Pulau Ligitan dan, Sipadan menjadi milik, Malaysia gitu. Sampai saat ini ada yang mau ditanyakan nggak tentang, eranya Bu Megawati? Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, aku lanjut lagi. Berakhirnya, pemerintahan Bu Megawati itu, di awal itu kan kinerjanya Bu Mega itu masih sangat bagus, cuma, pada saat tahun 2002, sampai 2003, pencapaian Megawati ini tuh terus menurun gitu. Nah, hal ini tuh karena, adanya, kebijakan yang mana dia tuh menetapkan harga BBM, terus listrik, pajak, itu, naik gitu. Terus juga ada juga kebijakan dia, yaitu menerapkan kebijakan, privatisasi bumi. Makanya, semenjak tahun 2002 sampai 2003, pencapaian Bu Mega ini tuh menurun, gitu. Oke, oke, jadi, itu ya. Nah, baru habis itu, ada dari, SBY. SBY itu, BTW yang tadi, Bu Megawati ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sebelum lanjut ke pemerintahannya Pak SBY. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, jadi kalau nggak ada aku next saja ya. SBY itu diangkat, presiden selanjutnya itu adalah SBY. Nah, SBY itu diangkat sebagai Presiden RI yang ke-6. Nah, dia itu adalah, presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Nah, periode, Pak SBY. Jadi, yang pertama itu dia menerapkan, yang namanya, kebijakan 100 hari pertama. Oh ya, BTW, kabinet pada masa Pak SBY menjabat yang pertama kali itu adalah Kabinet Indonesia Bersatu. Nah, kebijakannya ini tuh, ada yang namanya kebijakan 100 hari pertama, di mana, programnya ini itu, adalah fokus utamanya itu adalah, tentang kemiskinan, pengangguran, dan juga pemberantasan KKN gitu. Nah, kalau dari, segi kemiskinan sendiri, dia itu, yang pertama itu ada yang namanya bantuan langsung tunai atau BLT. Nah, bantuan langsung tunai ini tuh diberikan berupa bantuan dana tetap, bantuan pendidikan, dan juga kesehatan sebesar 1,3 juta per rumah tangga. Nah, baru yang kedua, ada yang namanya perbaikan, lingkungan dan juga perbaikan sarana prasarana, gitu. Nah, baru yang, eee kebijakan di bidang kesejahteraan. Nah, sejak krisis 1998 itu berbagai, upaya terus dilakukan oleh Pak SBY, tetapi sayangnya, belum terlalu berhasil untuk mengangkat perekonomian Indonesia.
Apalagi saat itu terjadi yang namanya tsunami Aceh ya tahun 2004. Nah, maka dari itu apa yang namanya ya, yang tentunya dengan adanya tsunami Aceh pada tahun 2004 ini tuh justru memperparah krisis ekonomi Indonesia yang menyebabkan kerugian materi ini tuh sangat besar gitu. Nah, maka dari itu apa namanya kebijakan-kebijakan dia di bidang kesejahteraan itu yang pertama adalah menangani bencana tsunami Aceh pada tahun 2004, di mana apa namanya dia itu menetapkan Kepres nomor 30 tahun 2005 tentang rencana induk dan juga rehabilitasi serta konstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Aceh, Kepulauan Nias. Nah, baru yang kedua, dia itu ada meningkatkan anggaran pendidikan untuk menaikkan dana BOS dan juga tunjangan guru. Nah, baru yang ketiga itu ada yang namanya memberikan asuransi kepada masyarakat kurang mampu gitu. Nah, dan juga menurunkan harga obat generik. Nah, fokus utama aku dalam bidang kesejahteraan itu adalah yang meningkatkan anggaran pendidikan untuk menaikkan dana BOS dan juga tunjangan guru. Nah, akibat dari adanya apa namanya menaikkan dana BOS dan juga tunjangan guru ini tuh Pak SBY berhasil menurunkan tingkat putus sekolah yang tadinya semula 4,24 yang apa namanya berhasil menurunkan berhasil menurunkan apa namanya rakyat apa namanya berhasil menurunkan angka putus sekolah gitu. Nah, baru dalam bidang politik sendiri itu ada yang namanya membentuk Setgab untuk menciptakan pemerintahan yang solid dan juga visi misi sejalan. Yang kedua ada memperluas wewenang pemerintah daerah dan yang ketiga mengupayakan birokrasi yang transparan dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat itu ada yang namanya komunikasi efektif dengan masyarakat melalui media sosial. Salah satunya itu adalah Twitter gitu. Nah, Pak SBY juga menerapkan kebijakan dalam menghadapi konflik. Nah, yang pertama konflik Aceh. Nah, konflik Aceh ini tuh yang dilakukan Pak Soekarno itu adalah mengadakan forum dialog dan juga melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat Aceh. Nah, baru yang kedua itu ada menghadapi konflik Poso. Jadi konflik Poso yang sampai saat ini terus berlanjut itu ternyata udah lama banget ya guys ya kejadiannya. Jadi pada masa pemerintahannya Pak SBY, dia itu menetapkan instruksi Presiden nomor 14 tahun 2005 tentang langkah penanganan konflik Poso. Jadi di dalam bisa kalian searching, instruksi Presiden nomor 14 itu terdapat berbagai langkah yang bisa dilakukan Pak SBY dalam menangani konflik Poso gitu. Nah, akibatnya dalam menghadapi dalam kebijakannya Pak SBY baik dalam berbagai bidang, terus juga gaya kepemimpinannya yang Pak SBY yang transparan dan juga partisipatif, yang akrab dengan masyarakat gitu, membuatnya dipercaya oleh masyarakat. Selain itu, di masa pemerintahannya beberapa konflik dalam negeri juga udah mulai mereda nih. Contohnya itu kayak gerakan apa namanya kayak gerakan Aceh Merdeka itu udah mulai mereda tuh dan juga mulai banyak investor asing yang mulai membuka saham di Indonesia. Akibatnya dari hal tersebut pada pemilu berikutnya Pak SBY memenangkan pemilu dan dia dipercaya lagi oleh masyarakat untuk memimpin Indonesia pada periode selanjutnya gitu. Sampai sini ada yang mau dipertanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak. Yang lain ada nggak?
Oke, nggak ada ya? Oke, karena berhubung ini udah, 4 menit lagi, jadinya, untuk kelas sejarah hari ini tuh maaf banget ya nggak ada soal, soalnya materinya banyak banget gitu. Jadinya, nanti untuk soal juga, pas aku share di Discord, nanti itu, PowerPoint berbarengan sama soal ya gitu. Cuma untuk saat ini nggak ada yang namanya soal, karena materinya banyak banget dan juga keterbatasan waktu gitu.